Halo, selamat jumpa kembali dalam pembelajaran kita pada hari ini. Dan saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Saya berharap kita semua tetap sehat dan tetap semangat dalam memulai pembelajaran kita pada semester 2 ini. Adapun pokok yang akan kita bahas pada pertemuan yang pertama ini pada semester 2 ini adalah tentang mempergelarkan karya tari. Selamat mengikuti pembelajaran ini. Dalam mempergelarkan karya tari, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dan direncanakan sebelum melaksanakan pergelaran tari tersebut. Yang pertama, bagaimana proses yang harus dilalui untuk mempergelarkan karya tari tersebut. Yang kedua, apa saja hal-hal yang sebaiknya dipersiapkan agar tercipta karya seni tari yang baik. A. Pelaksanaan pergelaran. Pergelaran karya tari adalah suatu pertunjukan yang memperlihatkan karya seni tari kepada penonton atau masyarakat pada umumnya. Pergelaran merupakan cara untuk melakukan komunikasi antara pencipta karya dengan penikmatnya. Pergelaran karya seni tari dibuat dan disusun oleh koreografer dan biasanya diiringi oleh musik. Apa yang dimaksud dengan koreografer? Koreografer adalah orang yang merancang komposisi tari supaya menjadi pola gerakan yang terstruktur. Keberhasilan suatu pergelaran karya seni tari selalu ditentukan oleh kematangan persiapannya. Ya, persiapan dan latihan yang dilakukan secara intensif akan menghasilkan suatu pergelaran yang baik. Jika suatu pergelaran dapat terselenggara dengan baik, masyarakat akan mengapresiasi dan menilai secara positif juga. Pesan yang ingin disampaikan oleh pencipta karya kepada penikmatnya juga akan tersalurkan asal berproses dengan baik. Persiapan suatu pergelaran dilakukan jauh sebelum hari pelaksanaannya. Beberapa hari sebelum pergelaran, latihan harus dilakukan lebih awal hingga akhir tanpa ada interupsi. Saya ulangi, latihan dilakukan dari awal hingga akhir tanpa ada interupsi. Ketika latihan selesai, evaluasi dilakukan untuk melihat jika ada yang harus ditambahkan atau dikurangi dari pergelaran tari tersebut. Namun, evaluasi tidak hanya berfokus pada latihan. Evaluasi juga dilakukan untuk meninjau ulang berbagai unsur lain yang mendukung suatu pergelaran tari tersebut. Misalnya, evaluasi properti berguna untuk melihat apakah properti yang digunakan terlalu besar, warna yang digunakan apakah kurang menonjol atau kurang indah dan sebagainya. Jadi selama pergelaran belum dilaksanakan, masih ada banyak kesempatan untuk meningkatkan kualitas pergelaran yang akan ditampilkan. Dan di sini bisa kita lihat gambarnya. Ini merupakan suatu gambar gladi bersih atau GR atau General Repetition. Dilakukan 2 atau 3 hari sebelum pelaksanaan. Ini merupakan latihan dari awal hingga akhir untuk mendapat gambaran mengenai pergelaran yang sesungguhnya nanti dilaksanakan.
Saat gladi bersih, semua orang yang terlibat harus hadir, karena ini merupakan kesempatan terakhir untuk meninjau dan memperbaiki hal-hal yang masih dianggap kurang, termasuk bagian dalam pergelaran di luar karya tari tersebut. Saat gladi bersih, penata kostum memeriksa apakah kostum yang digunakan lengkap dan dalam kondisi baik. Sedangkan penata cahaya memeriksa apakah lampu yang akan digunakan tidak rusak dan apakah gelap terangnya sudah sesuai yang diharapkan. Pada saat hari pergelaran tiba, semua orang yang terlibat harus datang lebih awal. Contohnya, para penari harus datang 5-6 jam sebelumnya untuk melakukan blocking di atas panggung. Begitu pula penata rias dan penata kostum. Mengapa harus datang lebih awal? Jika datang lebih awal, hal-hal yang tidak terduga seperti jahitan kostum yang lepas atau kosmetik yang habis itu dapat diantisipasi. Para pemusik juga harus memastikan bahwa alat musik siap untuk digunakan. Maka ketika pergelaran dimulai, semua menjadi tanggung jawab manajer panggung atau stage manager, beserta kru untuk mengatur sirkulasi masuk dan keluarnya para penari. Pada dasarnya, pergelaran adalah kegiatan konsumsi secara tidak langsung antara pemain dengan penonton untuk mencapai kepuasan masing-masing, baik penonton maupun pemain. Baik tidaknya suatu pergelaran dapat diukur dengan melihat bagaimana respon dan tanggapan serta perhatian penonton selama pagelaran itu berlangsung. Fenomena yang terjadi pada masyarakat adalah suatu pagelaran yang ditinggalkan oleh penonton. Ini menandakan bahwa pagelaran itu tidak dapat berkomunikasi dengan penontonnya. Adapun tujuan dari pergelaran itu adalah untuk hiburan dalam acara tertentu ataupun untuk menghibur masyarakat, untuk apresiasi, untuk komersial, dan yang paling utama itu sebenarnya supaya kesenian itu tidak hilang dan tetap bisa dilestarikan. Pemain adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan seni, baik sebagai juru sekar, juru gendang, maupun yang memainkan suatu pemeran seorang tokoh. Jadi dalam hal ini, pemain merupakan suatu unsur yang sangat penting. Mengapa dikatakan dalam suatu pagelaran itu bahwa pemain merupakan suatu unsur yang terpenting? Karena kesuksesan serta keberhasilan suatu pagelaran tergantung kepada pemain. Maka dalam hal itu, pemain harus benar-benar siap pentas. Dalam arti siap segala-galanya, baik mentalitas maupun penguasaan materi sajian. Sehingga pemain dapat bermain dengan sempurna serta dapat memberikan suatu kepuasan kepada penonton. Bagaimana suatu pagelaran yang dilakukan itu sungguh-sungguh bisa memberikan kepuasan kepada penonton? Tentu pemain harus siap dan juga segala sesuatu harus dipersiapkan dengan baik. Maka untuk itu, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa dalam pelaksanaan pergelaran itu penting itu ada latihan dan juga gladi bersih. Maka dengan itu, para pemain ataupun para penari sungguh-sungguh siap dalam melakukan tugasnya, sehingga dengan itu pergelaran yang akan dibuat tersebut itu menjadi sungguh-sungguh baik, berjalan dengan baik, sehingga orang yang akan menontonnya juga sungguh-sungguh merasa tertarik dan merasa puas.
Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini tentang pergelaran tari. Tapi yang kita bahas pada hari ini hanya sebatas pada pelaksanaan pergelaran tari tersebut. Saya mengharapkan semoga anak-anakku sekalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran yang selanjutnya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan banyak terima kasih.